penjelas dari sebelumnya. Jadi kan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina linnas, agar kamu menjelaskannya ke manusia. Makanya lam ini disebut lam taklil. Yang juga lam jar maksudnya kan mencerkan ya. Maka di sini terdapat apa? Terdapat an. Ini menjelaskan tentang apa? Ma yang sibul mudhari'a bikin mari an. Nah di sini yang pertama yaitu yang Jawa atau yang ujung? Ya, Jawa. Jadi yang sibuk di sini. Yang sibuk bian mudmarok Jawasan. Ini yang Jawa. Yang pertama adalah lamnya lam kai atau lam jarah, lam taklid. Kalau di situ nanti lamnya beda lagi, bukan lam taklid kan. Wa anzalna ilaika adzikra litubayyina linnas. Maka di sini litubayyina, dia menyimpan an, li'an tubayyina. Di soal di sini li'an tubayyina. Ini ada anda yang munasabahnya apa di sini? Lam, disebutnya lam kai. Lam kai itu ya lam jarro, ya sama seperti huruf jar, dan juga dia lam taklil karena maknanya taklil. Tujuannya li'an tubayyina untuk agar kamu menjelaskannya ke manusia. Kemudian ada lamul akibah, masih tentang lam. Yang di situ maksudnya kepada lam kai, sama seperti lam kai. Lamul akibah. Lamul akibah. Nah kalau lamul akibah ma ba'daha laisa maqsudan lima qablah. Artinya yang setelah lamnya itu bukan tujuan dari yang sebelumnya. Maksudnya yang terletak sekarang bukan tujuan dari yang sebelumnya. Contohnya seperti ma taqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazan. Wa taqatahu alu fir'auna liyakuna aduwan wa hazana. Wa taqatahu al fir'auna liyakuna aduwan wa hazana. Kan tentang bahwa Firaun yang memungut siapa? Nabi Musa. Wal taqatahu, dan mengambil atau memungut, memungut al fir'aun, memungut siapa? Nabi Musa. Liyakuna aduwan wa hazana, bukan agar menjadi musuh dan kesedihan. Tujuannya kan pasti untuk apa? Kuruta'in kan? Sebagai biar senang gitu mengambil anak kecil. Tapi ternyata jadinya bukan menjadi penenang, bukan jadi penyenang, malah menjadi aduwan wa hazana. Berarti di sini lam yang disebut lamul akibah karena yang terletak setelah lam ini bukan maksud dari iltaqatahu alu fir'aun. Oh ini kan suara. Ini kan ma ba'daha sababun lima qablah. Ini yang terletak setelah lam, yaitu bayyinah linnas, ini menjadi sebab sebelumnya. Jadi sebabnya anzala ilaika dzikra adalah litubayyina linnas. Kalau ini kamu akibah karena aduan, dia guna aduan wa hazana, ini bukan tujuan dari iltaqatahu alu fir'aun, disebut lamul akibah. Sama juga lam yang menasabkan. Yang menasabkannya apa? Apa yang menasabkan
lamnya disebut lam amar. Amar umi gitu. Amar. Beda lam amar yang menasabah dengan lam amar nanti yang menjadikan beda lagi. Ini lamnya lam amar. Lam amar yang masuk pada nawasib. Itu sama seperti lam kai, sama seperti lam akibat. Dan dia biasanya lam amar itu terletak setelah lafaz amar. Setelah lafaz amar. Ini ada amar kan? Amar, ini ada lam. Mana ketentuannya? Umir itu diadilah bainah. Makanya di situ dicontoh yang dalam kitab apa? Au yursila rasulan. Wa umirna lil muslima li rabbil alamin. Wa umirna, dan kami diperintahkan di Rabbil Alamin. Ini lamnya lam taklil atau lam amar? Lam amar. Kenapa? Karena yang terletak setelah lam ini bukan sebab dari yang sebelum lam. Ini kan bukan sebab kan? Kami diperintah. Kenapa diperintah? Karena pasrah karena begitu. Tapi kami diperintahkan untuk pasrah. Makanya lam ini disebut lamnya lam amar. Paham kan? Beda-beda. Lam kai dikerja alasan menjelaskan pada lam. Kalau ini akibat, ini yang kata setelahnya ini tidak sesuai ekspektasi. Jadi setelahnya ini yang terjadi, tapi tujuannya bukan ini. Jadi kalau al-Fir'aun dia pun akan bukan wahazan. Ini kan al-Fir'aun mengambil si bayi, mengambil Nabi Musa, itu malah menjadi aduan wahazana. Padahal tujuannya bukan itu. Kita nggak bisa kan ini mengambil apa taklil. Karena alasan mengambilnya Nabi Musa adalah agar menjadi Musa nggak mungkin kan. Tapi itu adalah hypotetik itu. Ternyata seperti itu jadinya, tidak sesuai ekspektasi. Allah amar dan Allah sesuai amar galiknya. Itu berkaitan dengan lam. Kemudian ini tiga lagi. Wal wawu wal fa'u wasma wa au. Yang kedua, ketiga, keempat dan kelima adalah huruf-huruf athof. Yang pertama huruf athof wawu, kedua huruf athof fa, ketiga summa, yang keempat au. Al-atifatu semuanya itu diatofkan alas min kholisin kepada isim kholis. Apa isim kholis? Ay laisa fi ta'wilil fi'li, dia tidak ditakwil sebagai fi'il. Tidak bisa ditakwil sebagai fi'il. Gampang nama masdar. Dia diatofkannya kepada masdar. Jadi ismul kholis itu ismul kholis laisa fi takwili al-fi'il atau masdar. Dia isinya isim kholis. Kenapa tidak bisa ditakwil sebagai fi'il? Karena masdar nggak bisa. Beda dengan isim fa'il. Atau misalnya isim fa'il. Ja'a ad-doribu. Artinya apa? Setelah datang orang yang memukul. Bisa ditakwil sebagai fi'il kan? Bisa, sama dengan ja'a alladzi doroba. Sama gambarannya? Sama. Makanya isim fa itu bisa ditakwil sebagai fi'il. Makanya laisa fi ta'wilil fi'li.
laisa fi ta'wil fi'li atau menggunakan masdar. Nah, keempat huruf ini apa saja? Al-wawu, kemudian wa apa dulu? Fa dulu ya. Wal fa'u wa summa wa au. Ini semuanya, ini selain kaya, semuanya al-atifat ala ismin khamis. Dia diatofkan kepada isim yang murni atau kepada masdar lah. Diatofkan kepada masdar. Nah, itu kita lihat contohnya. Lubsu laisa walubsu aba'atin wa taqarra aini. Walubsu aba'atin wa taqarra aini. Ahabbu ilayya min apa? Lubsi nah, di sini walusu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi asyufufi. Di sini mana yang dinasobkan? Fi'il yang dinasobkannya mana? Ini yang dilakukan dengan salah satu program kita. Ini clue-nya. Taqarra. Ini. Taqarra. Jadi walubsu aba'atin. Atas sidang kan ya? Tidak ada tasdid. Walubsu aba'atin. Artinya apa? Ini kan kisahnya tadi Pauliha, ucapannya Maisun syairnya. Syairnya perempuan yang bernama Maisun. Maisun ini dia istrinya Muawiyah. Muawiyah yang dulu ketika menjadi khalifah menikahi Maisun. Maisun ini minal badiyah, dari orang pedalaman, orang kebun. Setelah menikah dibawa oleh Muawiyah ke istana, dibawa ke istananya. Kemudian karena dia merindukan kampung halaman, cedak kangen di kampung Mamun, biasa tiis jeung harap panon, biasa kangon tiisen. Terus dia mengeluarkan syair ini, membuka sebuah syair, yaitu walubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi syufi. Artinya kan walubsu aba'atin, mengenakan pakaian kasar. Dan pakaiannya yang kasar. Artinya kasar itu yang jelek lah. Ya kan jelek kan biasanya bagian kasar. Mengenakan pakaian yang kasar, wa taqarra aini, dan pandangan menjadi tenang, artinya hati menjadi tenang. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min lubsi syufi, daripada mengenakan pakaiannya halus. Jadi daripada pakaian bagus. Mendingan corong, mendingan hirup jika susah tapi tenang, daripada hirup segala ayat tapi tertenang gitu. Nah, sehingga mendengar syair ini Muawiyah langsung menceraikannya. Tapi ada menurut teori lain itu menceraikan bukan karena itu, karena Muawiyah dia jima dengan amat, kemudian dia cemburu sehingga mengubah syair ini, sakit hati loh.
jawazan. Di sini menyimpan an. Wawunya wawu apa? Atau diatofkannya kemana? Ingat kemana tadi? Ke al-atifat al-ismin kholis. Mana ismin kholis di sini? Mana masdar? Mana masdar di sini? Ada masdar sebelumnya? Mana? Lumsu, ini kan masdar. Labisa yalbasu lumsan. Maka di sini dia bisa menjadi nawasi, panggilan menasobkan. Wawunya di sini menyimpan an yang menasobkan karena diatofkan kepada ismin kholis atau masdar. Nah di sini walumsu abaatin wa taqarra ini wawunya wawul kadfi taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhari jawazan wa alamatun nasbihi fathatul zahir dan ya sahih atau yang lam yatasib akhir syai'un. Gampangannya, gua ingat tadi kata kuncinya al-atifat al-ismin kholis. Di sini taqarra dihadapkan pada lumsu. Dan ingat, annya an apa? Mas dariyah. Maka sama dengan masdarnya. Berarti apa masdar taqarra? Lumsu abaatin wa qurratu aini. Qurrata ayun. Qurrata ayun itu dari qarra yaqar. Di sini wa yaqar. Jadi sama dengan qurratu wa qurratu aini. Jadi mengenakan pakaian yang kasar dan tipu tenang qurratu ayun itu lebih aku sukai daripada memakai pakaian. Ini contoh wawu. Al-wawu. Nah, kemudian contoh apa? Alfa. Apa contohnya? Laula tawaqqu'u muqtarrin fa'udiyah. Laula tawaqqu'u muqtarrin fa'udiyah. Apa artinya? Ma kuntu usir. Ma kuntu usir. Ma kuntu usir. Itroban ala tarbi. Laula tawaqqu'u muqtarrin. Nah, ini langsung cari mana di sini yang dinasobkan. Dengan tema berpakai itu ngejelaskan mana? Urdi dari ardo yurdi. Domir anak urdi. Ada nasab jadi urdi. Fa'urdiyah. Artinya kan laula tawaqqu'u muqtarrin. Kalaulah bukan karena menanti. Muqtarrin itu orang yang mengharapkan kebaikan, orang fakir yang mengharapkan kebaikan, dia menungguan diberi lah. Orang fakir yang mengharapkan kebaikan. Ayat kan dalam Al-Quran atau minta. Fa'urdiyahu, kemudian aku berbuat kebaikan kepadanya. Tadi kan fa'urdiyah aku menjadikan dia ridho, aku menyenangkannya. Kan dalam Al-Quran al-mutar itu harus diberi. Kan? Mungkin seperti itu. Orang yang membutuhkan dan dia meminta harus diberi. Maka kalaulah bukan karena menanti orang yang membutuhkan kemudian aku senangkan, ma kuntu usir itroban ala tarobi. Saya tidak akan mendahulukan itro daripada taro. Itrobinya apa artinya? Al-ghina, sugi. Taro, fakir. Jadi karena apa? Karena orang yang membutuhkan meminta itu pasti dikasih, saya nggak harus nunggu kaya dulu. Saya nggak harus kaya, saya nggak harus memilih kaya daripada miskin. Artinya apa? Kalau ada orang yang seperti itu, baik saya miskin
memberi kepadanya. Itulah kurang lebih itu mana. Tawakkul muqtadi. Karena di sini gimana irobnya? Laula, ingat laula. Laula ini harfu apa? Harfu apa? Syartin wa amtinain. Harfu syartin wa amtinain wujud. Harfu amtinain wujud. Imtinan wujudnya tidak apa? Laula firman harfu khabar. Harfu wa fi nafsin yaminin tastakbar. Wa ba'da laula qawliban harfu khabar, harfu wa fi nafsin yaminin tastakbar. Setelah laula itu wajib membuang khabar. Berarti di sini tawakkul menjadi mubtada. Khabarnya mana? Wa di sini iku maujud, di sini takdiru maujud. Ini mubtada khabarnya maujud. Kalaulah bukan mubtada, fa'uliyahu, dan di sini dianggapkannya kemana? Ke tawakkul. Tawakkul. Ini kan masdar dari tawakkul, ya tawakkul, tawakkuan. Bisa dengan nasabkeun karena dianggapkannya kepada ismul khalis. Paham ya? Tadi dua lagi. Sampai dinyawa gitu lagi. Ini waqat li Sulaiman suma'a ila. Ini contoh untuk summa. Ini waqat li Sulaiman summa aqila. Lanjutannya kasawi Yudrabu kasawi yudrabu apa? Lama afatil kasawi yudrabu lama afatil. Nah, ini sesungguhnya aku wa qatli dan pembunuhanku Sulaiman terhadap Sulaim. Sulaim ini nama orang. Summa aqilahu, ini akola yang dulu selain makna akal berpikir, ini juga bisa bermakna membayar dia. Kemudian aku membayar dia, karena ada kan dia untuk pembunuhan. Summa aqilahu. Kemudian aku membayar dia. Kasauri itu bagaikan banteng yang dipukul ketika si bakor tidak nurut dan tidak mau. Kumas maksudnya kumas. Itu maksudnya ini kasauri dulu lama apa deh? Bapak. Dia. Ini maksudnya ini yang syairnya adalah seorang laki-laki yang membunuh si Sulaim. Nah itu dan berarti bahwa Sulaim ini dia pergi melewati perkampungan si Rojul atau si syair penyair. Kemudian dia melihat perempuan yang cantik dan dia memperkosa perempuannya. Akhirnya si Sulaim menghampiri si Rojul tadi, si syair menghampiri Sulaim terus dibunuh. Kisahnya seperti itu. Terus dibunuh. Barulah dia kemudian melanjutkan sini kan. Sesungguhnya aku dan membunuh aku terhadap Sulaim, kemudian aku membayar dianya. Artinya kan dia si laki-laki yang membunuh ini alasan itu kan karena ya cemburu gitu. Artinya awal murah mau diperkosa terus dia si Sulaim saking marah dibunuh. Kemudian dia tetap akan membayar dia. Dia membayar dia karena itu, karena tadi karena ada kecemburuan. Itu diibaratkan seperti Saul banteng yang dipukul ketika si sapi tidak mau. Apa ya maksudnya? Jadi ternyata ada kebiasaan bahwa sapi itu suka mengikuti perilaku banteng. Jadi Saul minum, sapi minum. Pun
joget. Pokoknya suka mengikuti lah. Ketika ada bakor yang sulit, disuruh makan, suruh minum susah, maka si petani biasanya suka mukul si banteng supaya mau minum si Saul. Nah kalau si Saulnya sudah makan minum, berarti si bakornya juga ikut. Itu konteksnya seperti itu. Maka hari ini membunuh si Sule kemudian gantiannya Sam itu ibaratkan seperti Saul yang dipukul ketika si bakornya ini tidak mau. Ini juga kita sebutkan ya. Alasannya itu ya kenapa dia dipukul, karena si bakor tidak mau minum. Itu. Mana gitu. Oh, apalagi kalau nggak tahu konteksnya kemana. Jadi ya rumah ya kemana. Tapi kalau ini kan gampang ya. Semua akilah udah di sini mana yang dinasabahnya? Akilahu. Dinasabah. Di sini semuanya harful atfi. Akilah. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro. Bi an mudmaro. Walaupun nasbi al-fathah. Kemudian al-masdar al-awwal atau al-masdar al-munsabik ma'tufun ala jatuhkan ke kemana? Qatli fi mahali ini tanya qatli jadi apa di sini? Jadi mantub. Ini jadi mantub. Jadi masuk. Ini irobnya apa? Asob. Berarti fi mahali nasbi. Paham ya? Kita ayat ini seperti ini. Itu lagi contohnya Allah Ta'ala au yursila rasulan. Itu sebenarnya panjang ayatnya ya. Aslinya ayat lengkapnya wa makan mubasyirin an yukallimallahu. Itu lagi. Au. Contohnya wa ma kana libasyarin an yukallimahu terus apa? Mana? Ayo kalau illa wahyan aw min wara'i hijab. Illa wahyan aw min wara'i hijab. Nah, di sini